Salam semesta. Ya, apa kabar semua sahabat Master Ong? Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Kita masih melanjutkan sesi tentang Sio ya. Nah, sebelum Master Ong membahas topik yang hari ini sangat menarik sebenarnya. Apa sih penyebab dari Ciong atau ketidakharmonisan antara Sio pada tahun-tahun tertentu gitu? Ya, tentu saja banyak yang ingin tahu ya. Kenapa sih bisa ada Sio yang Ciong dan bisa enggak gitu? Nah, kalau sahabat Master Ong yang sudah sering mengikuti channelnya Master Ong pasti sudah cukup paham karena ada di beberapa video Master Ong sudah menjelaskan. Oke? Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru saja berkunjung ke channel Master Ong dan belum melakukan subscribe, silakan dilakukan dan nyalakan tombol lonceng. Itu sangat penting ya, ada tombol lonceng. Nah, nanti kalau setiap kali Master Ong mengupload video baru, itu akan diberitahukan oleh YouTube sehingga tidak ketinggalan. Sudah dilakukan ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, di dalam ilmu Feng Shui itu kan adalah cara mengatur sesuatu untuk harmonis dengan alam. Ya. Nah, kemudian ada namanya Tai Sui ya. Tai Sui itu adalah yang mengatur tentang segala resiko, segala masalah, segala malapetaka ya. Jadi ada Feng Shui dan Tai Sui. Nah, Feng Shui dan Tai Sui ini sebenarnya adalah satu sistem yang dibikin oleh orang-orang dulu, leluhur dari orang-orang Tionghoa ya, melihat fenomena-fenomena alam dan kehidupan seseorang ya, sehingga kemudian Feng Shui digunakan untuk mengatur tentang kehidupan, bisnis dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu lawan dari Feng Shui ada namanya Tai Sui ya. Jadi kalau Feng Shui tadi itu mengatur segala hal menjadi baik, Tai Sui ini adalah sesuatu yang berseberangan ya, atau yang sebenarnya yang mengatur konflik ya, mengatur masalah di dunia ya. Jadi Tai Sui ini akhirnya mempunyai kaitan dengan keberuntungan dari setiap Sio. Nah, Tai Sui ini terdiri dari 60 jenderal bintang atau dewa bintang ya. Jadi ada 60 jenderal bintang yang akan berkuasa bergantian setiap tahunnya. Jadi misalnya tahun 2023 kan yang berkuasa adalah jenderal PC ya. Ini adalah salah satu dewa bintang. Nah, dari mana asalnya 60 jenderal ini? 60 jenderal ini asalnya adalah dari orang-orang yang pernah hidup ya, pada zaman dahulu di Tiongkok sana. Jadi mereka dianggap sebagai mewakili simbol-simbol dari dewa bintang ya. Nah, perputarannya itu kan setiap tahun itu berganti terus ya, jenderalnya berganti. Nah, karena pergantian ini pun akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan atau pertentangan di antara Sio ya. Dan Sio ini bertentangan dengan energi alam yang ada pada saat itu. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya Ciong. Jadi Ciong adalah satu keadaan di mana Sio seseorang itu mempunyai energi yang bertentangan dengan keadaan energi pada saat dewa Tai Sui tertentu berkuasa ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi nanti di dalam video ini juga ada Master Ong jelaskan ya, kenapa lebih lengkapnya lagi kenapa terjadi pertentangan itu. Jadi Tai Sui itu tadi adalah istilah orang Tionghoa tentang bintang-bintang yang berseberangan langsung dengan planet Jupiter ya. Jadi memang siklusnya itu 12 tahun sekali dan kemudian dipersonifikasikan dalam bentuk dewa ya. Nah, dewa-dewa ini ya mempunyai kekuasaan. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong ada ke kelenteng, maka itu ada namanya sembayang dewa Tai Sui. Nah, sembahyang dewa Tai Sui ini adalah sembahyang kepada dewa yang akan berkuasa pada saat penggantian tahun Imlek ya. Jadi kalau misalnya tahun depan ini kan kelinci air. Nah, itu yang berkuasa adalah jenderal Tai Sui yang bernama PC. Nah, kalau jenderal Tai Sui yang bernama PC ini, maka dia tentu saja mempunyai kecenderungan tertentu yang bertentangan dengan sio-sio tertentu. Nah, itulah yang akan menyebabkan terjadinya pertentangan. Di dalam channel Master Ong sudah ada ya 4 sio yang Ciong tahun depan. Nah, untuk mengatasi Ciong ini maka orang-orang Tionghoa
mempunyai kebijaksanaan ya. Jadi bisa melakukan sembahyang Dewa Tai Sui. Jadi memohon kepada Dewa Tai Sui untuk meminimalkan terjadinya pertentangan energi ini, gitu ya. Mungkin sebagian orang tidak percaya tentang dewa ya, tapi sebenarnya dewa adalah simbol energi. Ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah energi. Ya, kalau misalnya meja itu energi. Ya, meja memang benda padat dari kayu, dari besi dan bahan apa aja. Tetapi itu ada energi. Ya, itu adalah energi yang menyatu menjadi padat yang saling mengikat sehingga membentuk satu bentuk wujud padat. Tapi kalau misalnya dihancurkan atau dilebur atau dibakar, maka itu akan memunculkan energi. Apakah itu energi api, apakah itu energi air dan sebagainya. Jadi di alam semesta segala sesuatu itu adalah energi termasuk manusia. Nah, manusia mempunyai medan aura ya, mempunyai kemudian energi-energi dirinya masing-masing. Setiap orang punya tuh, setiap orang berbeda-beda. Nah, energi-energi ini dibagi lagi ya, bisa muncul dari sifat-sifat kita, karakter kita, pembawaan kita dan sebagainya. Ini sangat dalam sebenarnya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu Feng Shui itu sangat dalam, tidak sesimpel yang orang-orang pikir gitu ya. Jadi orang-orang cuma hanya berpikir, kan gitu-gitu aja gitu ya. Enggak gitu ya. Makanya ada istilah elemen. Kalau misalnya seseorang itu di dalam dirinya kebanyakan adalah elemen air misalnya. Nah, tentu saja kan elemen air ini bertentangan dengan elemen api, ya. Jadi kalau misalnya tahun depan yang berkuasa adalah elemen air, airnya sangat besar dominan. Nah, kalau misalnya di dalam diri seseorang itu lebih banyak elemen apinya, ya maka dia akan bertentangan dengan elemen air gitu, sepanjang tahun itu gitu. Ya, demikian juga kalau misalnya diri kita adalah elemen air, maka akan harmonis dan selaras. Atau misalnya dalam tubuh kita adalah elemen misalnya kayu gitu ya. Nah, kayu juga bisa menjadi selaras dan harmonis gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini baru kita bicara tentang elemen, belum hal yang lain ya. Belum bicara tentang karma, berbicara tentang perbuatan kita, dosa kita dan sebagainya. Itu masih banyak sekali kaitan-kaitannya. Jadi kalau misalnya ramalan atau prediksi nasib itu tidak sesimpel yang orang pikirkan gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini Tai Sui itu mengatur Dewa Tai Sui itu setiap tahun tuh mengatur tentang keselamatan, keberuntungan dan kelancaran kehidupan ya. Jadi disimbolkan dengan dewa-dewa tertentu. Tapi itu kan mengatur gitu. Nah, orang-orang yang bertentangan sama Dewa Tai Sui maka akan timbul namanya ciong atau tidak selaras. Oleh karena itu lebih baik melakukan upacara atau ritual untuk menyelaraskan energi tubuh kita dengan energi pada tahun tersebut sehingga tidak menimbulkan akibat yang terlalu fatal gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan supaya kita itu tidak bertentangan gitu dengan Dewa Tai Sui ya. Pertama, kita bisa melakukan sembahyang Dewa Tai Sui, biasa di kelenteng-kelenteng itu ada ya. Mungkin coba kunjungi kelenteng, dan di sana biasanya ada jadwal kapan diadakan upacara Dewa Tai Sui ya. Nah, kalian bisa ikut kalau yang sionya ciong ya. Nah, nanti ada tata caranya. Kemudian juga bisa kita melakukan penyelarasan misalnya melalui meditasi, memperbanyak meditasi ya, supaya energi tubuh kita lebih gampang selaras dengan energi pada saat tahun depan gitu. Kemudian kita bisa banyak berbuat amal kebaikan ya, kebajikan gitu ya. Itu juga bisa meningkatkan energi positif dalam diri kita. Banyak berdoa sesuai dengan agama masing-masing ya, menjalankan agama masing-masing ya dan sebagainya. Itu juga bisa mengurangi efek daripada ciong gitu. Nah, mungkin sebagian orang tidak percaya tentang ciong, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kan hak masing-masing. Tapi bagi yang percaya, silakan dilakukan meminimalkan ciong itu gitu ya pada tahun depan sehingga tidak berakibat fatal. Nah, tahun depan memang yang berkuasa adalah Jenderal PC atau PC Ta Jiang Chun gitu ya. Dia adalah Dewa Tai Sui yang melindungi tahun Sio Kelinci 2023 ya. Jadi kalau sejarahnya sebenarnya kan karena Dewa Tai Sui itu adalah orang yang pernah hidup ya, yang disimbolkan, maka mereka tuh sebenarnya ada
apa istilahnya, ada karakteristiknya masing-masing. Jadi jenderal-jenderal Taisui ini adalah orang-orang yang pernah hidup pada zaman dulu, yang mempunyai jasa yang besar bagi masyarakat, bagi rakyat maupun negara, sehingga kemudian diangkat menjadi dewa ya oleh kaisar yang berkuasa pada masa itu, atau keyakinan dari orang gitu ya. Jadi sehingga mereka menjadi satu simbol daripada setiap tahunnya. Nah, jenderal Taisui itu ada 60. Nah, mungkin Mas Ong jelasin di sini ya. Nanti di video ini juga Mas Ong ada taruh fotonya ya. Mungkin di thumbnail sudah ada ya fotonya. Kemudian juga kenapa bisa bertentangan. Jadi intinya Ciong ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan sebenarnya ya. Jadi kalau sahabat Mas Ong yang sionya Ciong, jangan takut gitu ya. Harusnya malah berterima kasih. Artinya tahun ini kita harus lebih berhati-hati. Tahun ini kita harus banyak berubah diri. Mungkin ada banyak kekurangan dalam diri kita. Mungkin amalnya kita kurang, mungkin keyakinannya kita kurang, sembahyangnya kurang, ya ketaatan kita pada ajaran agama kurang dan sebagainya. Nah, itu justru harus ditingkatkan gitu ya. Jadi Ciong itu sebenarnya adalah satu sistem di mana menjadi sebuah pembelajaran supaya kita waspada, supaya kita bisa melatih diri kita, merubah diri kita lebih baik gitu ya. Sama aja misalnya ya, kalau misalnya tidak ada malam, semua terang terus gitu ya, siang hari terus, ya kan itu juga nggak baik ya. Jadi keselarasan alam itu adalah keharmonisan. Maka orang-orang bijaksana zaman dulu, orang-orang Tionghoa zaman dulu itu memunculkan ilmu Feng Shui dan Tai Sui itu adalah sebagai bentuk keseimbangan, keharmonisan, kestabilan ya, sehingga manusia itu bisa merubah dirinya menjadi lebih baik ya. Jadi itulah kenapa sistem ini ada gitu ya. Jadi sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin orang aja yang berpikiran salah ya. Kalau sesuatu yang buruk itu dianggapnya kayaknya nggak benar gitu ya. Padahal sesuatu yang buruk itu ya harus jadi pelajaran buat kita gitu ya. Nggak ada kan hidupan kita tuh semuanya mulus saja. Pasti ada satu hal yang kurang gitu. Nah, pada saat yang kurang itu adalah pembelajaran supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu yang kadang-kadang orang nggak mengerti gitu ya. Mas Ong sendiri juga heran ya. Orang-orang tuh paling alergi kalau bicara tentang hal buruk gitu. Padahal hal buruk itu adalah titik awal supaya kita mendapatkan hal baik ya. Lihat aja orang-orang yang usahanya pernah bangkrut, itu pada akhirnya bangkit gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih besar ya. Nggak ada sesuatu yang sesuatu itu tiba-tiba aja gitu ya. Orang yang sering jatuh bangun itu jauh lebih kuat daripada orang yang nggak pernah jatuh ya. Jadi jangan menganggap Ciong itu sesuatu keburukan, justru adalah kesempatan kita untuk merubah diri. Nah, kita cuma bisa berusaha untuk meminimalkan seperti tadi Mas Ong sudah katakan, dengan cara berdoa, banyak berbuat amal kebaikan ya, atau kita bisa mengikuti upacara-upacara seperti misalnya upacara untuk sembahyang dewa Taisui, ruwatan, kias dan sebagainya. Oke, demikian ya penjelasan Mas Ong tentang penyebab dari Ciong dari dewa Taisui. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk kita semua. Yang baik diambil, yang buruk dibuang ya. Mas Ong juga tidak memaksakan semua orang untuk percaya dengan konten Mas Ong. Tapi kalau misalnya ada hal yang baik silakan diambil. Demikian isi video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.